Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala aidan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita ulangi kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di sore menjelang petang yang sejuk ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita setiap Jumat malam. Salam serta sholawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan beliau itulah kita kemudian bisa mengimani, bisa meyakini, bisa mengamalkan, dan sekaligus bisa mendakwahkan dinul haq, dinul Islam. Tema yang kita ambil pada sore ini adalah bagaimana kita berislam secara kafah, berislam secara totalitas. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah, secara totalitas, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian, mufassirin kemudian memberikan beberapa pemahaman. Pemahaman yang pertama, bahwa kita harus berislam secara kafah, artinya kita supaya mengislamkan seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita diperintahkan untuk mengislamkan apapun aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kemudian di kalangan muslim kemudian muncul pedoman hidup umat Islam yang berkaitan dengan bagaimana kita mengislamkan seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti ada pedoman bagaimana cara kita hidup secara pribadi, kemudian bagaimana cara kita hidup bersama keluarga kita, bagaimana kita hidup bersama dengan masyarakat, bagaimana kita hidup dalam pengembangan
ekonomi umat misalnya. Bagaimana kita hidup dalam dunia politik. Ya. Jadi misalnya ketika kita mendekati pilihan kepala daerah misalnya, Islam pun akan memberikan rambu-rambu bagaimana kita memilih pemimpin dan juga menjadi masyarakat yang baik. Gitu. Artinya kalau dalam perspektif Islam, kepemimpinan itu pemimpinnya juga baik, tetapi masyarakatnya juga masyarakat yang juga diatur dengan nilai-nilai ilahiyah. Nah, demikian juga bagaimana kita mengislamkan pendidikan kita. Gitu. Beberapa saat yang lalu, ketika mencari lembaga pendidikan untuk anak-anak kita, ternyata yang sibuk itu malah bapak ibunya. Beda sekali dengan dulu waktu saya kecil, Pak. Saya cari SMP, cari SLTA, cari kuliah, itu golek dhewe, bareng wis entuk agek laporan kalih wong tua. Kalau sudah mendapatkan tempat sekolah. Tapi kalau anak-anak sekarang beda, Pak. Jadi meskipun belum dapat sekolahan, li bal-balan ya tetap jalan. Mulai bal-balan yang takon karo ibune, wis entuk sekolah dulu ke Bu? Ibu kira serius le golek lho gitu. Ning kepepet aku ora sekolah ya ora apa-apa Bu, lha ini wah wong tuane saya stres. Jadi 24 jam itu Bapak Ibu itu mentelengi laptop, Pak. Untuk melihat perkembangan angka-angka itu. Saya kebetulan sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota juga banyak laporan dari orang tua yang berkaitan dengan yonasi-yonasi itu loh. Ada orang tua yang satu RW dengan sekolahan itu nggak bisa masuk. Katanya setelah diukur secara dengan radius dengan sekolah itu, katanya terlalu jauh 2 meter, Pak. Jadi kaduan 2 meter tuh, Pak. Makanya ketika saya ketemu dengan pejabat dinas, ya meskipun ketika dia ngomong kan, wah aturannya begitu. Begitu guyon, aku dhewe anakku gini aku ya protes ya. Kalau anak saya gara-gara 2 meter raiso sekolah aku ya protes ya. Ada juga yang protes karena nilai ASPD yang cara ya mungkin karena di belakang 0 itu berapa gitu Pak ya. Itu setelah dianu ternyata ya ada selisih 0,01. Wah itu ya rame Pak orang tua Pak. Alasannya ya 0,01 kalau mau jadi 3 kan kalau kurang segitu enggak 3 juga gitu katanya itu. Jadi meskipun kecil untuk pembeda itu ya penting gitu. Wah sudahlah macam-macam persoalan. Tapi ya bagus artinya kesadaran orang tua tentang anak-anaknya supaya mendapatkan pendidikan yang baik itu adalah sesuatu yang kesadaran itu sudah mulai meningkat lah gitu ya. Nah termasuk juga artinya kita berbicara tentang mengislamkan seluruh aspek kehidupan kita. Terus yang kedua, berislam secara kafah itu artinya selama sehari semalam kita berislam selama 24 jam. Sekarang banyak WA kita dadi wong Islam saklawase. Jadi orang Islam sepanjang waktu. Ini karena kesibukan orang tua di dunia kerja dan sebagainya. Itu kan dulu ada ngetren itu Pak. Jadi
sehari bersama Ustadz. Jadi tanya Senin sampai Jumat bekerja terus tuh nggak mikiri kegiatan agama, terus nanti ada satu hari mungkin datang ke villa ngajak seorang Ustadz, akhirnya jadilah menjadi sehari bersama Islam. Tapi 6 hari yang lain nanti tidak bersama Islam. Jadi, waktu sehari itu ya tertib betul, Pak. Subuh apa yang dilakukan, tadarus, terus ini, tertib sekali selama 1 hari itu. Tapi begitu masuk Senin lagi, kembali kepada sirkulasi awal gitu. Tidak ada nilai-nilai atau norma-norma agama. Nah, hal-hal yang seperti ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dituntunkan. Kalau kita kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku Allah, itu memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa setiap kesempatan jangan sampai kita meninggalkan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam ajaran Islam, kenapa kita hidup diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah? Karena ibadah itu dibagi menjadi 2, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Nah, kalau ibadah khusus kita mungkin sudah ya selalu belajarlah bagaimana meningkatkan kualitas ibadah mahdhah kita, meningkatkan sholat kita, meningkatkan tadarus kita. Tapi di samping meningkatkan ibadah ghairu mahdhahnya juga perlu ditingkatkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang ini sedang ramai banyak orang yang bunuh diri gara-gara pinjol. Kalau tidak pinjol, ya judi online itu singkatan apa? Singkatannya apa, Pak? Iya, jadi judi online. Nah, kemarin sudah ditayangkan itu yang jadi programmer itu sudah ditangkap polisi. Dialah yang bikin desainer program itu, yang kesimpulannya apa? Orang masang judi online itu nggak ada yang menang. Tidak ada yang akan dia sukses memenangkan permainan judi online itu. Karena sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa, yang menang itu hanya bandarnya. Cuman karena diiklankan begitu masif gitu ya, sehingga rasa-rasanya orang kalau udah seneng judi itu kan ngimpi aja judi gitu ya, sehingga kemarin ini ya angel gitu. Dulu waktu zaman saya sering cerita, dulu zaman Pak Harto jadi presiden kan ada sekolah dasar yang bukanya malam Kemis, Pak. Namanya SDSB. Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Dan ternyata itu sejarah berulang. Maksud saya sejarah berulang itu ketika masyarakat bertanya, itu pemerintah pejabat jawabannya sama. Dulu waktu Menporanya Abdul Ghafur, ya, itu datang ke UGM, waktu itu masih di Gelanggang gitu. Terus mahasiswa bilang, ini harusnya SDSB itu judi, nggak boleh itu diberikan kesempatan. Jawabannya apa, Menteri? Ya kalau kamu umat Islam merasa bahwa SDSB itu judi, nek sampean rano sing masang ra ya kolab gitu loh, kira-kira gitu loh. KB itu memboikot kan ya ora payu, ya ora kelakon.
Jadi kalau fasilitas kemaksiatan disediakan, difasilitasi, mesti jalan. Jadi fungsi kekuasaan adalah mengeliminir supaya itu nggak ada gitu. Kalau itu ada, peminatnya mesti tinggi. Nah sekarang ketika ditanyakan dengan judi online juga jawabannya gitu Pak. Kalau masyarakat nggak pada beli kan bakule kolab gitu akan mandek sendiri, tidak bisa karena mereka juga dalam kehidupan yang sulit seperti sekarang ini itu mimpi menjadi penting. Mimpi dari wong sugih ya penting banget. Dulu ada orang guyon katanya bapak-bapak yang tukang, bapak-bapak yang punya yang kerja-kerja agak kasar gitulah itu. Katanya kan protes, masa pemerintah mau melarang orang ngimpi gitu. Maksudnya apa? Ya kita ini kan mimpinya kan hanya kalau pasang buntutan terus nembus gitu jadi duitnya rada akeh gitu. Ya mimpinya itu saja, masa mimpi aja enggak boleh gitu. Mimpi dari wong sugih. Nah, jadi sekali lagi fungsi kekuasaan itu adalah mengatur, membuat regulasi supaya itu jangan terjadi. Tapi kalau misalnya difasilitasi sekali lagi potensi-potensi destruktif pada manusia itu nanti akan berkembang. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, nah, salah satu dari yang tadi saya sampaikan pedoman hidup yang sekarang mungkin banyak juga menjadi pencermatan kita. Tanggal 23 Juli itu diperingati hari apa, Bu? Hari Anak Nasional. Saya kemarin nulis di media online, nulis Hari Anak Nasional momentum untuk menata pendidikan inklusi di Indonesia. Saya tadi kebetulan datang ke salah satu SMP di kota Yogyakarta, Pak. Yang apa istilahnya, yaitu tadi di samping masalah zonasi termasuk ketitipan siswa-siswa inklusi yang sebenarnya kalau menurut ahli jiwa jajane iki wis ora tidak bisa masuk di sekolah umum, harus di luar biasa. Tapi kadang-kadang orang tuanya kan harga dirinya tinggi, Pak. Nah, nyuwun sewu katanya ada yang sudah anak kembar itu karena sarafnya, Pak, itu ngoweh terus lah, apa ngoweh apa keluar, ngencas terus, Pak, gitu. Ya kalau ngencas HP enggak apa-apa ya, ngencas itu kalau habis terus. Itu katanya ya guru-gurunya dari dongane rada elek, muga-muga aja entuk kelas kuwi. Guru piye-piye karena dia digaji, dia jalan. Justru yang sedang dipikirkan oleh kepala sekolah itu adalah ketika teman-temannya ki wis ora teman-temannya ki wis ora tahan gitu. Itu kan nanti bisa perkumpulan orang tua protes gitu. Ya kalau satu kelas misalnya 32 ada anak yang seperti itu 5 saja. Wah, itu teman-temannya yang normal itu kemudian mulai agak berontak itu. Ya kalau anak-anak yang inklusi memang betul ketika ditanya lebih milih sekolah dengan khusus dengan sesama-sama yang inklusi ataukah sekolah di yang umum sehingga sekelas inklusi. Itu mereka jawabannya selalu mengatakan mereka ingin yang bareng dengan yang normal gitu. Alasan yang dipakai apa? Toh nanti kalau saya sudah selesai sekolah, terjun di masyarakat, ya masyarakat itu kan tidak ada kepling-kepling, ini masyarakat inklusi, ini tidak. Masyarakat itu kabeh dadi siji gitu. Sehingga dia sudah mulai belajar bermasyarakat secara nyata kira-kira. Cuman ya itu tadi, teman-temannya yang mungkin mulai agak gerenengan gitu. Sama ketika anak-anak TK, satu kelas misalnya 16 atau 20, satu saja yang autis misalnya. Itu orang tuanya kan punya grup WA tuh, ngancam sama gurunya. Nek bocahku ora dipindah, aku terima pindah kabeh sing 18 gitu.
Gurune ra mumet ta, Bu. TK kelangan murid 17 18 ora ya terus tunjangan profesi gurunya tidak keluar gitu. Nah, itu situasi anak-anak kita, pendidikan kita gitu ya. Nah, sehingga salah satu dari pedoman hidup yang selalu saya sampaikan adalah bagaimana pedoman hidup kita menata keluarga kita gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kan tema-temanya tentang pembangunan berkelanjutan gitu ya. Nah, itu kan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah ketahanan keluarga yang kuat. Jadi sekarang ini kita membutuhkan suatu usaha. Saya sering menyampaikan sekarang kan banyak kajian-kajian tentang bagaimana masuk surga sekeluarga. Dan itu harus diupayakan, harus diusahakan, harus didesain gitu ya sedemikian rupa. Jangan sampai nanti ada di antara anggota keluarga kita itu akhiratnya tidak baik gitu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, itu kan kehidupan yang begitu ada liberalisme dalam keluarga dan juga ada sekulerisme dalam keluarga kita gitu ya. Dan itu juga menjadi tantangan bagi kita gitu. Jadi misalnya kalau liberalisme dalam keluarga misalnya apa? Misalnya menikahkan anak tidak berdasarkan nilai-nilai ajaran agama. Mengwaton podo senenge misalnya. Tidak dipertimbangkan masalah-masalah yang lain. Makanya perlunya sekufu gitu ya. Sekufu itu ada sejajar. Nah, pedoman hidup berkeluarga itu ada dalam surat Al-Furqan 74 itu yang tadi saya bacakan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lan wong-wong sing padha ngendikake yang padha ndedonga, duh Gusti mugi panjenengan paring dumateng kawula garwa putra wayah ingkang qurrata a'yun. Anugerahkanlah kepada kami di antara istri-istri dan anak keturunan kami, anak keturunan yang menyejukkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini berkaitan dengan masalah-masalah yang, nah ini kemarin ada cerita, saya mengantarkan salah satu sekolah karena ada orang tua yang melaporkan sekolah itu ke lembaga ombudsman karena menahan ijazah, Pak. Ini ijazahnya asli lah, bukan ijazah palsu loh ya. Kalau ijazah palsu lain lagi kasusnya. Ijazah asli tapi nggak bisa diambil karena kurung lunas lembayar sekolah. Bapaknya yang ngelapor ke lembaga ombudsman, anak dan ibunya malah nggak ngerti, Pak. Jadi akhirnya malah justru mereka padu sendiri. Jadi ternyata mungkin ya inilah yang kalau dalam istilah sekarang mungkin keluarga itu keluarga broken home. Sehingga antara bapak, ibu, dan anak tidak ada koneksitas, tidak ada rembugan-rembugan di dalam menghadapi suatu masalah. Gitu. Nah akhirnya ya biasa kalau sudah sampai di ombudsman ya hanya dimengertikan bahwa ya memang kita ini sekarang dilema, Pak ya. Jadi sekarang ini kan banyak orang sudah mengkritik kepada pemerintah ya bahwa tidak serius untuk memberikan anggaran pendidikan yang proporsional
Sekarang nih mau ambil kuliah aja UKT-nya ada yang sampai per semester 50 juta. Itu jual mertua aja nggak cukup, Pak. Apa jarap adol alun-alun kidul gitu. Ada yang sumbangan awal sampai 300-400 juta, Pak. Jadi kelihatannya pemerintah ini mau mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab ngurusi uang sekolah. Emang undang-undang Sisdiknas kita itu bunyinya mah agak ambivalensi gitu. Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat gitu. Sehingga itu bisa berlindung di situ. Kenapa dulu undang-undangnya tidak mengatakan pendidikan adalah tanggung jawabnya pemerintah gitu. Sehingga harus mengusahakan semaksimal mungkin. Nah sekarang dilemmanya kan gini, misalnya saya pendidikan dasar 9 tahun, tidak boleh menarik apapun sekolah kepada orang tuanya. Tapi nyatanya biayanya nggak cukup. Gitu. Terus gimana gitu Pak ya? Nah sekarang masalah seragam juga jadi masalah Pak ya. Sekolah tidak boleh mengadakan seragam untuk siswa-siswanya. Ketika siswanya dibebaskan suruh beli sendiri, yang penting seragamnya Senin sampai ini putih gitu. Nah ternyata ketika beli sendiri, putihnya tuh dari putih yang agak ireng sampai putih yang ada semua Pak. Jadi sak kelas itu lucu. Ya kalau sendiri-sendiri kelihatan putih, tapi bareng sak kelas itu ada yang rada biru, ada yang rada, tapi semuanya rasa-rasanya putih Pak. Ada yang putih rada ireng bareng itu. Itulah yang biasanya dijadikan alasan sekolah itu. Kalau tidak bareng-bareng belinya, itu nanti seragamnya lucu. Gitu. Namanya putih tapi nanti warna variasinya warna-warna gitu. Nah, itu kita kesadaran itu, makanya ya mudah-mudahan nanti kalau ada pergantian presiden barangkali golek menteri pendidikan iki sing rada ngerti pendidikan lah. Gitu. Ojo sing mengerti bakulan tok itu loh repot. Iya kalau pendidikan diurus orang bakul itu repot. Gitu. Banyak suara mengatakan itu. Nah iso ki boleh menteri pendidikan sing apik gitu. Ya kalau bisa mungkin orang kampus lah sehingga mereka sudah punya pengalaman pendidikan itu seperti apa gitu. Tidak seperti GoFood, GoSend kalau itu. Nah jadi program yang pertama adalah bagaimana kita ya memberikan pendidikan yang baik lah kepada anak-anak kita. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemarin ketika mengumpulkan wali murid, itu saya usul kepada salah satu sekolah, itu kalau mengundang orang tua, itu memang baiknya dalam kurung 2 orang. Artinya bapak dan ibunya itu diundang bareng-bareng gitu. Karena kalau hanya undangan wali murid, itu yang datang mesti ibu-ibu semua gitu. Dikiranya sing duwe masalah ki mung ibu-ibu tok, bapaknya merdeka gitu. Ya itu makanya tadi bapaknya ngelapor ke ombudsman, ibunya nggak ngerti gitu ya. Makanya kalau ya kemarin saya kritisi Bu, hampir kalau wisuda the best 10 apa semua yang terbaik apa itu rata-rata putri. Saya bimbing KKN di UIN itu satu kelompok 10, itu hampir semuanya putrinya 7, cowoknya 3, hampir semuanya gitu. Jadi kata sing sekolah saya wedok kabeh gitu. Bapak enggak tahu saya kenapa kok lama-lama yang pendidikan sedikit itu. Apalagi kalau tadi udah the best 10 di Aliyah itu di SMA itu paling yang cowok itu 1, yang 9 wedok kabeh. Nah pertanyaannya apa wong wedok luwe pinter bangane cah lanang ya ndak juga gitu. Mungkin masalah mereka telaten, mereka teliti dan mungkin barangkali gitu. Catatannya bagus. Nah, itu Bapak-bapak Ibu sekalian, setelah kita berbicara tentang bagaimana menata pendidikan dalam keluarga yang baik, maka kita juga punya fungsi untuk bagaimana menjadikan keluarga kita waj'alna lil muttaqina imama. Jadi imam, jadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin.
orang-orang yang bertakwa. Jadi sekarang ini sedang ada wacana begini, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekian lama mengatakan bagaimana masjid itu, bagaimana kita sebagai jamaah masjid itu memakmurkan masjid kita. Gitu. Tapi bersama dengan itu, sekarang sudah mulai muncul pertanyaan, bagaimana masjid itu bisa memberikan nilai-nilai kesejahteraan kepada jamaahnya. Ini supaya saling berimbang gitu, Pak. Ini sekarang yang sedang viral Masjid Nurul Asri. Katanya beli berapa ton itu Pak ya. Beli hasil pertanian yang ketika panen itu enggak laku, enggak ada nilainya, dibeli kemudian diberikan kepada jamaah. Sekian puluh ton itu. Saya setiap Ahad Pahing ngisi pengajian di daerah Dukun Magelang gitu. Itu kasihan petani-petani itu. Misalnya istri saya beli kacang panjang itu saundel gede itu harganya berapa? 1.000 gitu ya. Tomat besar-besar 7 harganya 1.000 gitu. Jadi rasa-rasanya gimana itu bisa mereka bisa untung gitu. Ya kalau sudah di pasar mungkin harganya agak tinggi, tapi ketika sampai di petaninya itu harganya sangat rendah. Untung petani kita ini kan baik hati Pak. Jadi dia bekerja seperti apapun, tenaganya dia itu sendiri nggak pernah dihitung. Sehingga rasa-rasanya untung gitu loh. Padahal kalau tenaganya sendiri dihitung sebagai kos, itu nggak akan pernah untung. Itu untung hebatnya petani kan di situ. Jadi jengkelitan esok mati sore itu nggak dihitung tenaganya. Itulah yang menjadikan mereka bisa bertahan. Kalau mereka sudah mulai ngitung rodon jelimet, dihitung 1 jam berapa segala itu nggak akan ketemu. Nah jadi oleh karena itu, marilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, persoalan-persoalan keumatan yang paling besar ini kan sekarang masalah ekonomi ya. Nah, sekarang sedang ramai di Jakarta, katanya ada orang China berinisial T gitu ya. Sejak dulu sampai sekarang nggak pernah tersentuh hukum, meskipun melakukan ekonomi yang curang. Nah, T itu siapa? Nanti bisa tanya ke saya, tapi harus pribadi. Gitu. Kalau di sini nanti jadi persoalan. T itu tanpa nama ya iso. Ya, jadi itu mau bikin rumah makan karena begitu banyak namanya udah macam-macam itu saking bingung aja ya rumah makan tanpa nama. Namanya ya tanpa nama itu Pak. Jadi, saking bingung boleh opo gitu kok jeneng sono kabeh gitu. Akhirnya tanpa nama gitu. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah masuk waktu Isya ya. Jadi sekali lagi marilah kita mengislamkan seluruh aspek kehidupan kita. Kita juga harus mulai sekarang ini kan baru ternyata munculnya nabi-nabi palsu tidak hanya di kalangan muslim. Di kalangan agama lain juga muncul nabi-nabi palsu gitu ya. Pilihan kepala desa kalah jadi nabi palsu gitu ya. Itu di Indonesia cerita-cerita aneh-aneh gitu. Jadi oleh karena itu kita harus sekarang ini memang mengadu domba umat itu bermacam-macam gitu ya. Nah ini harus menjadikan Bapak Ibu sekalian berhati-hati supaya anak-anak kita bisa mendapatkan informasi yang proporsional sehingga tidak menjadi korban dari informasi yang menyesatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.